Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Perkenalkan, saya Muhammad Idrus. Saya Aldi Sanjaya. Dan saya Novita Indah Wahyuni. Kita dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat dalam bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami akan sedikit mengulas materi hakikat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan di video ini pula kita akan mengupas materi terkait implikasi dari ontologi, epistologi, dan aksiologi terhadap dunia pendidikan. Jadi untuk teman-teman, tonton video kita sampai selesai ya. Check it out. Dalam sejarah pengetahuan manusia, antara filsafat dan ilmu itu saling beriringan atau saling terikat. Bahkan di antara keduanya memiliki titik singgung dalam mencari kebenaran. Jika kebenaran yang sebenarnya disusun secara sistematis, maka jadilah sistematika filsafat. Nah, biasanya sistematika filsafat ini terbagi menjadi 3 cabang besar filsafat, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Pada hakikatnya, aktivitas ilmu itu digerakkan pada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar. Apakah yang ingin diketahui, bagaimanakah cara mendapatkan pengetahuan itu, serta apa nilai yang terdapat dari pengetahuan tersebut. Pertanyaannya memang cukup sederhana, namun memiliki asasi. Nah, maka dari itu kita perlu memiliki sistem berpikir yang radikal, yang sistematis dan universal. Maka dari itulah mengapa ilmu erat kaitannya dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada dengan perkataan lain, bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini, manusia akan mengerti apa hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 kata ini berasal dari bahasa Yunani. Ontologi itu berasal dari kata antos yang artinya berada, kalau epistemologi berasal dari kata estim yang artinya tentang pengetahuan, sementara aksiologi itu berasal dari kata aksion yang artinya bermanfaat. Nah, menurut istilahnya, ontologi itu merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam yang ada serta bagaimana keadaannya. Kemudian epistemologi itu merupakan ilmu yang membahas terkait segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, dan aksiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai dari pengetahuan itu secara kefilsafatan. Sedangkan objek kajian ontologi yang ada tidak terikat pada suatu perwujudan. Ontologi membahas yang ada secara universal atau merupakan pencarian dari inti suatu kenyataan yang meliputi dari semua realitas dalam segala bentuknya. Setelah menjelajahi bagian utama dari ilmu filsafat itu sendiri, contohnya seperti filsafat pengetahuan, filsafat manusia, filsafat alam dunia, filsafat kehutanan, filsafat moral, dan filsafat sosial, maka disusunlah bagian dari ontologi. Jadi, ontologi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ilmu filsafat lainnya, atau bisa kita sebut dengan ontologi merupakan bagian filsafat yang paling sukar daripada yang lainnya.
Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, yakni mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena tidak terbentuk, misalkan saja berupa waktu atau tempat. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penalaran ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Ada dua macam ilmu pengetahuan berdasarkan objek yang ditelaah. Satu, objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Dua, objek formal, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Untuk mengkaji lebih mendalam hakikat objek empiris, maka ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek itu. Asumsi yang sudah dianggap benar dan tidak diragukan lagi adalah asumsi yang merupakan dasar dan titik tolak segala pandang kegiatan. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu. Satu, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguk dalam pengalaman manusia. Asumsi itu pun dapat dikembangkan jika pengalaman manusia dianalisis dengan berbagai disiplin keilmuan dengan memperhatikan beberapa hal. Satu, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Kedua, asumsi yang harus disimpulkan dari keadaan bagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Pertanyaan yang dasar yang muncul pada tataran ontologi adalah untuk apa sih penggunaan pengetahuan itu? Artinya, untuk apa penggunaan pengetahuan jika kecerdasan seseorang itu digunakan untuk menghancurkan orang lain? Contohnya kayak ahli ekonomi, dia menyejahterakan keluarganya tapi menyengsarakan orang lain. Dan contohnya lagi ahli politik, yang ia memiliki strategi untuk melakukan perebutan kekuasaan secara licik. Sebelum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus tahu bahwa pengetahuan itu terbagi secara garis besar menjadi dua. Pertama, konsepsi atau pengetahuan sederhana. Kedua, yaitu pembenaran atau tasdik, yaitu pengetahuan yang mengandung suatu penilaian. Konsepsi dapat dicontohkan dengan penilaian bahwa siang dan malam itu diakibatkan oleh perputaran bumi terhadap matahari. Sehingga dari kesimpulan ini, antar konsepsi dan tasdik sangat erat kaitannya, karena konsepsi merupakan penangkapan suatu objek tanpa menilai objek itu, sedangkan tasdik adalah pemberian pembenaran terhadap objek. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi itu selanjutnya digiring ke aspek epistemologi. Nah, ini untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Nah, menurut Richie Calder, proses kegiatan ilmiah itu dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ia berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Nah, ini di sini kalau untuk kajian epistemologi itu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apakah yang disebut kebenaran dan apakah kriterianya. Nah, jadi yang menjadi landasan dalam lataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara prosedur memperoleh kebenaran ilmiah.
kebaikan moral, dan keindahan seni. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya, karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah sebagai berikut. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, penyusunan atau klarifikasi data, perumusan hipotesis, edukasi dari hipotesis, dan tes pengujian kebenaran atau verifikasi. Keenam langkah yang terdapat dalam metode keilmuan tersebut masing-masing terdapat unsur-unsur empiris dan rasional. Menurut A.M. Saifuddin bahwa untuk menjadikan pengetahuan sebagai ilmu atau teori, maka hendaklah melalui metode ilmiah yang terdiri atas 2 pendekatan. Pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan salah satunya saja. Proses metode keilmuan pada akhirnya berhenti sejenak ketika sampai pada titik pengujian kebenaran untuk mendiskusikan benar atau tidaknya suatu ilmu. Ada 3 ukuran kebenaran yang tampil dalam gelanggang diskusi mengenai teori kebenaran yaitu teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Penilaian ini sangat menentukan untuk menerima, menolak, menambahkan, atau merubah hipotesa. Selanjutnya diadakanlah teori ilmu pengetahuan. Apa kegunaan ilmu itu bagi kita? Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia. Di dalamnya termasuk tentang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan masih banyak lagi wajah kehidupan duka yang lainnya. Namun apakah selalu seperti itu? Ilmu memang selalu menjadi berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari sebuah atom, kita dapat memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi, di sisi lain, itu juga bisa berakibat sebaliknya, yaitu membawa manusia kepada pencipta bom atom, di mana bom atom itu sendiri menciptakan malapetaka bagi banyak orang. Sehingga, apa yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, kemudian bagaimana hubungan pengguna ilmiah dengan moral dan etika, kemudian bagaimana menentukan objek yang diteliti secara normal, kemudian bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dan kaidah-kaidah normal. Demikian pula atau contoh lain dalam industri dalam aspek yang lain untuk bisa bagaimana caranya ilmu itu menciptakan sebuah perusahaan. Kita ambil dari sisi kesenian. Contohnya adalah tari dangdut yang dilakukan tanpa moral dan dilakukan di atas panggung ditonton oleh halayak termasuk anak-anak. Ini dapat menyebabkan beberapa ulama dan beberapa seniman yang lain atau beberapa kelompok itu menjadi berang melihat hal tersebut. Misalnya penemu nuklir dapat menimbulkan bencana perang. Kemudian penemuan detektor dapat mengembangkan alat pengintai pada seseorang. Kemudian penemuan cara-cara licik ilmuwan politik yang dapat menimbulkan bencana bagi suatu bangsa. Dan hal berikut adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan adalah kegunaan atau penyalahgunaan ilmu yang digunakan tanpa memikirkan atau tanpa adanya kode etik, moral, dan lain sebagainya yang hanya mementingkan diri sendiri. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Ilmu bebas nilai. Berbicara tentang ilmu akan berbicara pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Sejak saat pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Kopernikus mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari tidak seperti yang diajarkan oleh agama gereja, maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral yang bersumber pada ajaran agama yang berkonotasi metafisika.
Secara metafisika, ilmu ingin mempelajari alam, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan pada pernyataan-pernyataan nilai berasal dari agama, sehingga timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisika yang berakumulasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633 Masehi. Vonis Inkuisisi Galileo mempengaruhi perkembangan berpikir di Eropa yang pada dasarnya mencerminkan pertentangan antara ilmu yang ingin bebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran agama. Pada kurun waktu itu, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Latar belakang otonomi ilmu bebas dari ajaran agama dan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-masalah praktis. Sehingga Bertrand Russell menyebutkan perkembangan ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dengan tahap perkembangan ilmu ini berada pada ambang kemajuan karena pikiran manusia tak tertundukkan, pada akhirnya ilmu menjadi suatu kekuatan sehingga terjadilah dehumanisasi terhadap seluruh tatanan hidup manusia. Menghadapi fakta seperti ini, ilmu pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan, di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan keilmuan ini diarahkan. Pertanyaan ini jelas bukan urgen bagi ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, dan ilmuwan seangkatannya. Namun, ilmuwan yang hidup dalam abad ke-20 yang telah 2 kali mengalami perang dunia dan bayangan perang dunia ketiga. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah nilai akan sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, maupun nilai kondisi. Sebenarnya ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Pertimbangan fakta itu terbentuk dari kenyataan, di mana bisa diukur oleh panca indera. Tapi kalau nilai itu diciptakan oleh penghayatan. Nah, para filsuf pun memiliki perbedaan pandang terkait nilai ini. Tapi yang pasti nilai itu dibentuk tujuannya untuk suatu penghargaan. Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi 2, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni yang kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan dengan keindahan. Syarat estetika terbatas pada lingkungannya, di samping juga terikat dengan ukuran-ukuran etika. Etika menuntut supaya yang bagus itu baik. Ambillah contoh lukisan porno, dapat mengandung nilai estetika tetapi akal sehat menolaknya karena tidak etika. Sehingga kadang orang mementingkan nilai panca indera dan mengabaikan nilai ruhania. Orang hanya mencari nilai nikmat tanpa mempersoalkan apakah ia baik atau buruk. Nilai estetika tanpa diikat oleh ukuran etika dapat berakibat mudarat pada estetika dan dapat merusak. Menurut Randall, ada 3 interpretasi tentang hakikat seni, yaitu seni sebagai penembusan terhadap realisasi di samping pengalaman, seni sebagai alat untuk kesenangan, yakni seni tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang alam dan prediksinya tetapi memanipulasi alam untuk kepentingan kesenangan, dan seni sebagai ekspresi sungguh-sungguh tentang pengalaman. Dalam kaitannya pendidikan dengan ontologi, yaitu mengkaji mengenai hakikat ilmu dan objeknya, serta menyelidiki keadaan alam nyata yang sebenarnya dan gejala-gejala empirik yang terjadi melalui panca indera. Biasanya ontologi mengkaji tentang realita yang akan menjurus kepada kebenaran. Dalam keterkaitannya pendidikan dengan epistemologi, yaitu mengkaji mengenai cara memperoleh pengetahuan beserta metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan di dalam melalui akal, intuisi, pengalaman, dan panca indera manusia. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran, maka diperlukan cara dan sasaran yang benar. Ada kalanya apa yang kita yakini bisa salah atau mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, pengetahuan selalu berkembang dan berubah-ubah.
Keterkaitan aksiologi dengan pendidikan yaitu bagaimana serta tujuan setiap manusia dalam menggunakan ilmu yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, setiap manusia diajarkan untuk menggunakan ilmu yang dimiliki untuk tujuan yang baik dan juga supaya manusia bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat antara lain 1. Setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. 2. Filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan dan dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan itu. 3. Di samping itu filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan di tiap-tiap ilmu pengetahuan. 4. Dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Tidak mungkin tiap ilmu itu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. 5. Filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.